وحبيبنا جميعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته فإن الله يعني درجاتهم بالجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وطاعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من عزهم ويرزقنا محبته ويرضون على الملائكة ويعتمنا بنورة بالعافية وسلامة له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أنبأنا إلى ضيف الكتاب كفاية الأعوام الإمام محمد الخضري ثم إلى الإمام إبراهيم الجيزري ثم إلى ضيف الكتاب الناصح بنيات الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنه ونفعنا به بعلم بدارين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن الحجاج رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqatir zakat ma khalaqatiz zakatu malan illa ma haqqathu wa ayyu khairin wa ayyu naf'in fil mal al mamkhul alladhi qad muhiqat barakatuhu. Rasulullah SAW bersabda, maqalatil zakat, maka tidak akan bercampur zakat yang rupanya harta illa mahaqathu, kecuali dilebur menjadi satu. Zakat harta digambarkan sesuatu yang baik, tidak akan bercampur dengan sesuatu yang jelek, kecuali dilebur menjadi satu. Sesuatu yang sudah dijaga oleh Allah jangan dilebur.
Dengan kita mengeluarkan zakat, artinya kita memisahkan mana yang kotor dan mana yang baik. Kalau zakat ini nggak kita pisahkan, sama saja kita melebur yang kotor dan yang baik menjadi. Wa ayyu khairin wa ayyu naf'in, maka apapun kebaikan dan apapun kemanfaatan fil mali yang ada dalam harta tersebut, maka akan menjadi mamhukun yang mana dilebur menjadi satu dengan yang jelek, qad muhiqat barakatuhu, maka telah hilanglah berkah. Nah, sudah melebur menjadi satu dengan yang jelek, keberkahan hartanya hilang, kebaikan hartanya hilang, karena tidak mau ngeluarin yang sedikit untuk di zakat. Ibaratnya orang ngomong susu sebelanga rusak sama tinta setetes. Kalau tinta setetes itu semuanya, itu harta begitu. Yang 2,5% tercampur dengan yang 97%, jadi kotor semua. Keberkahan harta ini hilang, kebaikannya hilang, manfaatnya hilang. Wa baqiya syarruhu, maka langgenglah kejelekan harta itu. Nanti saya kemarin bahwa kalau kita zakat, hilanglah kejelekannya harta itu. Kalau nggak dikeluarkan, langgenglah kejelekan yang ada dalam harta. Wa fitnatuhu, maka langgenglah fitnah-fitnah yang ada dalam harta tersebut. Wal mahkuminhu, karena dia dilebur menjadi satu. Zahirun, nampak secara nyata. Wa dhahabu suwar malin, yang namanya harta yang tercampur mengeluarnya seperti apa? Emas kinclong namanya. Bahwa dhahabun, maka dia tinggallah suar atau gambaran uangnya saja. Wa ruju'ul insan ba'dal istighna'i faqiron, maka ketika orang itu telah hilang keberkahan dari harta itu, tinggal nampaknya apa? Hartanya saja, peminclongnya saja. Terus hilang gambaran harta tersebut, maka kembalilah orang tersebut kepada kefakiran. Orang yang tadinya kaya, memiliki banyak harta, karena tercampur dengan yang kotor, semua hartanya menjadi tidak ada keberkahannya, kebaikannya hilang. Ketika kebaikannya hilang, hilangnya harta tidak berbekas apa-apa bagi dia. Kembali lagi dia dalam keadaan fakir, tanpa berbekas ada amal, tanpa berbekas sebuah kebaikan, tanpa berbekas apapun, semuanya hilang. Ini harta yang tidak mau sedikit dikeluarkan untuk kebaikan atau dikeluarkan untuk apa? Hak-haknya di dalam zakat. Halu'an jazu'an, maka mereka jadi gersah, tersulah, jadi apa, mengeluh. Setelah melarat jadinya mengeluh, coba tadi saya keluarin zakat. Yang demikian sudah nggak ada gunanya. Jika nanti diuji lagi oleh Allah dengan harta lagi, lupa lagi. Diuji lagi dengan yang lain, lupa lagi. Ini sifatnya manusia, selalu apa, datang pada dirinya hawa nafsu yang menyelimuti akalnya. Maka digambarkan oleh ulama, yang namanya nafsu itu datangnya bagaikan asap. Ketika sudah datang, akal tertutup. Akal ini bagaikan kamera yang mengawasi gerak-geriknya sesuatu yang masuk. Dan kalau sudah ada asap, maka apa yang masuk nggak kelihatan lagi sama. Ada nafsu yang masuk, apa setan, ada marah, ada nggak kelihatan, akalnya nggak ngontrol namanya. Maka timbul ada orang marah, ada orang karena hilangnya kontrol, tertutup oleh si. Setelah terjadi baru menyesal, belum.
Terus menjadi orang yang gelisah karena nggak ada hartanya lagi, jadinya gelisah, resah, gelisah di dunia ini. Mutabarriman bi qada'illah, yang mana tidak menerima apa yang menjadi takdirnya Allah. Waqad waqa'a dzalika li khalqin katsirin minal mutasahilina bi amri zakat. Maka telah nyata terjadi yang demikian pada banyak manusia, pada banyak orang yang mana terdapat gambaran harta. Ini hartanya, kalau gua ngomong hartanya harta palsu, uangnya uang palsu. Uang palsu itu nggak bisa dibelanjai. Kalau mau belanja pakainya uang asli. Nah, uang palsu itu hanya gambaran seperti uang, tapi bukan uang, karena bukan uang, nggak ada kebaikan di dalamnya. Sama dengan uang yang tadi ada tercampur dengan uang yang kotor. Hanya gambarannya aja seperti uang, padahal sudah nggak ada gunaannya apa-apa lagi. Disebutnya kayak harta atau uang palsu. Maka telah nyata banyak orang-orang yang punya banyak uang palsu gara-gara mereka menggampangkan dengan urusan zakat. Yang punya uang asli, dapat juga jadi uang. Wa minal mahki mahkubatin, dan sebagian dari orang-orang yang menyampur hartanya dengan yang lainnya, ada menyampur batinnya, ada yang menyampur dohirnya dengan harta yang jelek, ada yang menyampur batinnya. Bahwa ayakuna malu fi suwari mawjudan, yang mana harta itu dalam gambaran yang wujud dan yang banyak, walakin la yuntafa'u bihi sahibu, tapi enggak membawa manfaat apa-apa bagi pemiliknya. Wala fi dinihi, tidak di dalam agamanya, bil infaq, dengan dia bersedekah, wa badil ma'ruf, yang mana menjalankan pada perkara-perkara yang diperintah oleh Allah yang bagus, wala fi nafsihi, dan juga tidak manfaat untuk dirinya sendiri, wa muru'atihi bisitri, yang mana dia berjalan dengan adanya penutup, wasiyanah, dan dia hanya menjaga, wa ma'adzalika yatadarraru bihi tadarruran katsiran, yang mana dengan yang demikian ini maka terjadilah malapetaka, kemelaratan yang sangat pada dirinya. Dohirnya nggak dapat, bisa hilang, batinnya nggak dapat manfaat. Kalau dapat dohirnya doang kelihatan banyak, nanti bisa hilang. Ketika hanya dapat dohirnya, batin nggak dapat, manfaatnya yang hilang. Bisa hilang hartanya, bisa hilang manfaatnya. Gara-gara apa? Dicampur dengan sesuatu yang kotor. Biimsakihi, yang mana dia menahan an haqqihi, dari hak-haknya, harus mengeluarkan zakat. Wa wad'ihi fi ghairi wajhihi, dan menggunakan hartanya pada yang bukan semestinya. Imma biinfaqihi fil ma'asi, dikeluarkan hartanya itu untuk nyumbang pada kemaksiatan. Hanya ada orang lagi pada minum itu kelontengan, ada orang lain ikut ini hartanya habis hanya untuk barang-barang yang maksiat. Wal-iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Wa imma fi syahwati, ada lagi yang dikeluarkan hartanya hanya untuk syahwat dirinya. Al-bahimiyah,
syahwat-syahwat yang bangsa kehewanan, yang bangsa hewan apa? Untuk menghias, untuk makan, untuk yang keluarnya bukan keluar mendapatkan keuntungan apa-apa, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau keluarnya mudah makan orang banyak, ini manfaat untuk orang lain namanya. Ayo duduk syukuran tempat saya dapat rezeki. Wabinya mati robika fahadis. Ya kamu dapat nikmat, maka ceritakan maknanya apa? Kasih tahu orang saya bisa dapat untung. Cara ceritanya bagaimana? Diundang makan, bukan dikumpulin. Saya tapi dapat untung. Itu namanya geromok, mau ngajak dirampok rumahnya itu. Datang diundang. Ada sama-sama ngomong bulan baru dapat rezeki. Orang nah ini enggak apa-apa diasop sekali tapi ceritanya kumpulan juga senyum. oh ya senyum, diundang jauh-jauh juga perutnya diisi, kantong juga diisi, orang juga tenang. Ini diantara orang-orang yang tahu haknya yang dikeluarkan. Allati la naf'a fiha wa la hasilan laha, yang mana nggak ada manfaat dan nggak ada hasilnya sama sekali, buat ngurusin nafsunya sendiri. Wa amma man'u zakat, dan adapun orang-orang yang mencegah zakat atau orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, fahuwa min akabiril kabair, maka termasuk dari dosa-dosa yang besar, termasuk dari big-bignya dosa, besar-besarnya dosa. Itu diantaranya termasuk orang yang mencegah atau menolak mengeluarkan zakat. Waqad waradat fihi, bahwa telah jelas, betul-betul jelas datang di dalam wahyunya Allah, firmannya Allah, dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, tasdidatun hailatun wa tahdidatun azimatun, yang mana peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman yang sangat keras, dan juga ditakut-takuti kalian dengan suatu bahaya yang sangat agung. Wa yukhsha ala mani zakat, dan dikhawatirkan bagi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, min su'il khatimah, termasuk dari orang-orang yang bisa-bisa matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Wa khuruj minad dunya ala ghairi millatil Islam, dan keluar dari dunia dengan bukan beragama Islam. Gara-gara apa? Menolak mengeluarkan. Kalau masih malas, masih bukan termasuk keluar. Kita sudah menolak mengeluarkan zakat, bisa termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Waqad yu'aqabu qoblal maut kama waqa'a dzalika li Qarun. Maka nyata-nyata ketika dia demikian, maka akan terjadi azab pada dirinya di dunia, bukan di akhirat lagi. Akan ditimpakan di dunia, saking penuhnya jatah bocor sampai ke jatah yang mestinya diterima di akhirat, siksanya turun. Kama waqa'a dzalika li Qarun, seperti yang terjadi pada Qarun min Bani Israel, yaitu seorang yang ada di antara orang umat Bani Israel. Hina mana'a zakat, ketika dia mencegah atau menolak untuk mengeluarkan zakat. Datang Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan zakat, dia menolak, dia mencegah. Datang lagi dia menolak, dia nggak mau, sampai berulang-ulang menolak, tidak mau mengeluarkan zakat. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, fa hashafna bihi wa bidarihil ardh, maka kami masukkan Qarun. Di dalam Al-Quran ditulis bahwa kami masukkan Qarun wa bidarihi, dan dengan rumahnya sekalian, al-ardh, ke dalam tanah. Ya, enggak
cuman mati terus disiksa di akhirat, enggak. Di dunianya sekarang sudah disiksa. Dengan apa? Ketika datang Nabi Korun, zakat kamu. Korun ini hartanya sudah nggak terhitung. Kalau mau dihitung zakatnya, dia capek ngitung zakatnya, apalagi ngitung hartanya. Semua perabotannya dibikin dari emas, semua hartanya berlimpah nggak. Dia di antara orang-orang yang bukan pinter gali emas, bisa bikin emas. Ini cairan ini sama cairan ini jadinya. Kalau itu gali, pekol namanya. Kalau dia enggak. Di antara orang-orang ahli kimia pertama itu ya murid-muridnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Jika diajak zakat, dia lupa. Sampai banyaknya. Korun, kamu kalau nggak mau, Allah akan masukin kamu ke tanah. Masuk separuh, masuk. Korun zakat, enggak masuk lagi. Korun kamu zakat, enggak masuk lagi. Sampai segini Korun zakat, enggak, selesai. Kata dia, saya mau ngeluarin harta yang sudah saya penuhi banyak ini saya. Ini cintanya sama harta. Sampai apa? Walaupun saya harus mati nggak apa-apa, yang penting bareng sama harta saya. Daripada saya mati tapi nggak bareng sama koyaknya kok nyesel amat. Padahal dikatakan dalam firman sebelumnya bahwa apapun yang kamu keluarkan lebih dulu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu nanti mati, kamu akan mendapati apa yang sudah kamu keluarkan. Gak ada yang tersisa, gak ada yang tertinggal, catatannya gak ada. Semua tertulis jelas, apapun yang kamu perlu, sekecil apapun itu. Nah kalau Korun takut, ya, kalau saya keluarin, kalau saya mati, apa yang saya dapati itu? Padahal tidak demikian. Orang yang mencegah mengeluarkan zakat bisa sampai terjadi seperti bagaimana Korun. Waqad warada annal mala alladzi la yuzakka, bahwa telah datang jelas berita bahwa sungguhnya harta yang tidak dizakati yutamatilu li sahibihi fi mauqifil qiyamah hayatan, bahwa harta yang tidak dizakati, yang disimpan sampai dibawa mati harta itu, nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan, harta tersebut akan dirupakan sebuah ular yang besar, azimatan, yang mana besar sekali, fayutawwaqu biha unuquhu, maka akan melilit leher orang yang memiliki harta. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dalam firman Allah, akan dikalungkan nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang bakhil, yang nggak mau ngeluarin zakat dari harta bendanya. Yang dimaksud harta benda adalah harta uang atau zakat yang kemarin kita bicarakan, bukan zakat fitrah, bukan. Yang dibicarakan pokok di sini adalah zakatnya zakat mal. Maka wahyu Allah bahwa nanti di akhirat orang-orang yang bakhil, yang nggak mau ngeluarin harta untuk dizakati, akan dikalungkan dalam bentuk uang. Wa qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, tidak ada bagi para pemilik emas dan para pemilik perak, wala fiddatin, la yu'addi, yang mereka itu tidak mendatangi harta-hartanya,
minha, dari emas dan perak. Haqqoha, hak-haknya, tidak mengeluarkan zakatnya dari emas dan perak, illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaiku min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Orang-orang yang punya harta, punya emas, punya perak, yang kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat dari emas atau peraknya atau harta bendanya, ketika nanti yaumul kiamat, maka dia akan ditaruh di sebuah penggorengan yang gede, diempleng, taruh diempleng kan? Dia kayaknya itu digoreng, taruh di penggorengan yang besar. Minarin fasahiku bin minarin, maka ditaruh di atas panggangan. Fa uhni 'alaiha fi nari jahannam, maka dipanaskanlah dia dengan api jahannam. Fayuqwa biha jabinuhu, maka dicus, kalau orang dikai itu di pakai besi yang panas, ditempelin ke pelipisnya sini, nyos. Sini sudah, sini. Terus wa janbuhu, dan dicos lagi ke lambungnya. Terus dicoskan lagi ke punggungnya sampai dia menggelepat. Kullama barodat, ketika sudah dingin, panasnya sudah mereda, uidat, kembali dipanasin lagi. Lahu fi yaumin, di dalam hari-hari, kana miqdaru khamsina alfasanah, itu terjadi terus-menerus dalam waktu yang ukurannya, yang sehari itu ukurannya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Yang satu harinya ukurannya 50.000 tahun. Sehari-hari kerjaannya dalam panggangan dicus. Mau dingin lagi, dicus lagi. Mau dingin, dicus. Ini bagi orang-orang yang ngekar hartanya, nyimpan hartanya, tidak mau mengeluarkan hak-hak dari harta tersebut. Al-hadis bitulihi, yang mana dengan panjangan hadis tersebut. Wa fihi anna sahibul masyiyati, ada lagi orang-orang yang memiliki al-masyiyati allati la takhruju, memiliki harta yang banyak. Dari apa? Hewan-hewan yang pada bisa berjalan. Ada orang yang memiliki harta berupa emas, dagangan. Ada yang punya harta berupa ternak. Ada unta, ada kambing, ada sapi. Hartanya banyak. Kemudian la takhruju la yukhriju zakata, maka dia enggak ngeluarin zakat dari ternaknya. Ya'ti yaumal qiyamah, maka hewan-hewan tersebut akan mendatangi dia nanti pada hari kiamat. Au faroman kanat fad'uhu bi ahfafiha wa atlafiha, maka hewan-hewan tersebut akan menginjak-injak orang tersebut dengan kaki mereka, akan mencakar-cakar orang tersebut dengan kuku-kuku mereka. Semua ternaknya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan siksaan kepada orang-orang yang memiliki. Kenapa kamu dulu waktu memiliki saya, kamu enggak mengeluarkan hak-hak saya? Maka ketika di akhirat, maka semua yang dia miliki akan didatangkan oleh Allah dan akan menghajar dirinya. Ada yang dengan kakinya, ada yang dengan kukunya, sampai tubuhnya hancur. Bi afwahiha wa tanduhu bi buduriha. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelompoknya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang mana
orang-orang yang hanya cinta kepada hartanya, lupa kepada akhirat, cinta kepada dunia yang fana, yang tidak kekal, meninggalkan apa yang Allah janjikan, desa di akhirat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa kembali ke desa akhirat dengan keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Insyaallah kita terusin besok dengan wasiat-wasiat yang lain dari Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.